Tapi tentu kan gerakan ini tidak mungkin dinisbatkan kepada para nabi. Tapi saya pastikan meskipun nggak bisa dinisbatkan kepada para nabi dari segi cangkem elek tadi, tapi secara semangat itu sama. Saya punya sekian contoh. Benar Gus Riza tadi gosok saya sengawur-ngawurnya itu masih punya sana. Itu pas saya ngawur pun masih punya apa? Sana. Nabi Ibrahim itu ketika faja'alahum juzatan illa kabirallahum itu si berhala paling besar dikasih kapak. Ketika mereka geger, ini siapa yang memecahkan berhala-berhala kecil? Kata mereka, sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya kira-kira Ibrahim lagi. Terus Ibrahim didatangkan, siapa yang melakukan ini semua? Ini jawaban Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya tanya yang bawa pedal, saya kan enggak bawa. Terus kata orang-orang, otak kamu itu di mana? Masa berhala disuruh nanya, kan enggak bisa ngomong. Ibrahim kembalikan, uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Lalu otak kamu di mana? Sudah tahu enggak bisa ngomong kok disembah gitu. Itu ada kata uffin loh. Uffin itu kalau diterjemah kira-kira ya agak-agak jancuk gitu. Kira-kira seperti ya kira-kira seperti itu. Jadi sekarang dalilnya jancuk apa bisa? Gimana? Jancuk itu dari daksu, dak tinggalkanlah suan perkara sing elek. Krono ilate wong Surabaya kakean rawon, akhirnya ngomongnya jancuk. Jadi mulai dulu melawan kebatilan itu harus pakai logika yang vulgar. Karena memang nggak mungkin dengan bahasa-bahasa priayi itu nggak mungkin. Dan ini penting saya utarakan. Nah, kalau nanti nggak mungkin dinisbatkan kepada Rasul karena Nabi adalah ahsanan nasi khalqa wa khuluqa, kita yang ngambil alih saja. Gus Reza, saya, Gus Kausan ini cara cangkem elek kan pantas. Luas. Selain bakat ya sudah natural. Karena memang itu cara kita menjelaskan kebenaran. Saya ulang lagi, itu cara kita menjelaskan apa? Kebenaran. Mau tidak mau. Saya pernah ditanya sama seseorang, Gus, beberapa nabi itu kan poligami. Poligami itu bukti hipersek. Karena yang tanya itu orang nasionalis, nggak pati senang Islam. Terus tak balik tanya, perempuan itu makhluk lemah enggak? Ya lemah. Kalau nolong lama satu itu gimana? Ya baik. Kenapa nolong dua jadi tidak baik? Harusnya kalau nolong tiga tidak baik. Tapi saya tidak dukung poligami. Nah, ini cerita saya. Setidaknya mereka jadi ingat. Saya itu pernah ditanya agak-agak orang ateis. Dia benci Islam tapi meneliti Islam. Pertanyaan kedua, kenapa dalam perang itu seakan-akan Nabi itu perampok? Hartanya orang kafir disita kemudian menjadi ghanimah. Itu kan kayak ngerampok. Terus saya tanya gini, kalau ada penjahat ke rumah kamu kemudian pakai senjata api, setelah kamu ringkus, itu senjata api kamu kembalikan apa kamu sita? Oh ya saya sita, kalau tak kembalikan dipakai ngerampok lagi. Ya sama seperti itu, kalau kekuatan mereka dikembalikan akan dipakai kekuatan mereka lagi. Jadi ya lagi-lagi ini kemenangan orang serius. Karena nanti guyanya sudah dintekno sama Gus Safa sama Gus Riza. Nah, kenapa saya ngajar begitu rileks, begitu santai? Karena pikiran saya sederhana. Fa innal uqula muttarratun ila qabilil haq. Akal sehat pasti dipaksa menerima apa? Kebenaran. Jika kebenaran itu tidak usah kamu omongkan secara serius, tidak perlu. Kebenaran itu mudah diterima. Saya itu pernah ngaji berkali-kali di Jogja di mana-mana sampai ada buku seorang dokter nulis tesisnya itu bangga lagi menjadi muslim setelah ngaji saya itu. Karena saya menerangkan itu ringan. Orang Islam itu harus mencintai Allah. Ciri utama cinta itu tidak tegang, rileks. Saya bilang begini, kalau kamu pernah 1 tahun digratisi orang rumah, makanan, kamu kira-kira itu mudah nggak mencintai orang yang berjasa sama kamu minjemin rumah dan kasih makan gratis? Mudah kan? Apalagi kita ini mudah mencintai orang yang minjemin mobil 1 tahun, ngasih rumah 1 tahun, apalagi selamanya. Kenapa kita tidak mudah mencintai Allah yang memberi kita bumi, air, oksigen, semuanya kita dikasih Allah. Akhirnya mereka mikir, wong mencintai seseorang yang ngasih dalam durasi 1 tahun saja mudah, apalagi mencintai Allah yang ngasih kita tanpa batas. Itu disebut walladzina amanu asaddu hubbal lillah. Orang mukmin itu mudah sekali mencintai Allah. Caranya dilatih tadi.
Kita mudah mencintai orang yang berjasa sama kita. Kenapa tidak mudah mencintai Allah yang tentu jasanya lebih besar? Nah, karena akhir-akhir ini banyak orang yang terlalu nazir, terlalu kata Nabi kan basyiru wala tunafiru yasiru wala tu'assiru. Sehingga saya bikin gerakan. Pokoknya semua orang mukmin pasti masuk surga. Nanti soal ada kesalahan-kesalahan kecil yang menjadikan orang su'ul khotimah itu sifatnya kehati-hatian. Jangan menjadi hukum. Hati-hati itu tidak menjadi hukum. Kalau kamu nyupir hati-hati itu bukan berarti pasti kecelakaan, enggak. Hati-hati itu ya hati-hati saja, tidak menjadi hukum. Ini penting saya utarakan karena kubu sebelah kampanyenya sudah tadi, setiap mati mesti tenang bersama Bapak di surga. Sementara kita mau kampanye, kamu sholat tidak mesti diterima, haji tidak mesti diterima, jadi kiai tidak mesti masuk surga. Coba kalau kita kampanye gitu terus, yang mau jadi muslim itu siapa? Jadi ini sudah tak perhitungkan matang-matang, saya milih macam seperti itu. Ya ini saya pikir sudah, ini pembandingnya supaya punya waktu. Saya suka sekali. Nah ini yang sesi terakhir ya, sesi terakhir. Saya akan cerita fikih karena Nyun sewu Gus, ada iklan sebentar dari ibu-ibu, pentolan mik kurang dekat ke mulutnya Gus Baha. Sehingga suaranya tidak terdengar sampai ke belakang. Oh gitu. Pentolannya didekatkan Gus ke mulut. Ini kalau ngomong konotasinya itu mesti nyerempet. Sudah apa ya? Sudah ahlinya di situ. Ya malah ada di situ. Dalam sesi terakhir saya cerita pentingnya pembanding. Imam Rafi'i itu yang ngarang kitab Muharrar. Kitab Muharrar ini adalah ringkasan dari kitab Al-Wasit. Al-Wasit itu karangannya Imam Ghazali. Al-Wasit sendiri ini khas ngaji NU, karena NU maknanya Nahdlatul Ulama, gerakan para ulama. Jadi kalau nggak ngerti alim-alim seperti itu ya ada NU. Sebenarnya sampai itu pasnya Nahdlatul Ummah, gerakan umat. Tapi kan sudah jadi partai politik Nahdlatul Ummah. Karena yang katakan NU itu Nahdlatul Ulama, gerakannya para ulama. Imam Rafi'i itu berpendapat sujud itu cukup pakai batuk, pakai jidat. Itu dalam kitab Muharrar. Wal asoh anna sujud yasihu mau cukup biwatil jabhah. Ketika Imam Nawawi mentasih kitab Muharrar namanya Minhajut Thalibin, itu mengkritik Imam Rafi'i. Kata beliau, sujud itu untuk sah harus melibatkan 7 anggota karena berdasar hadis umirtu an asjuda ala sabati a'zumin, yaitu al jabhah wal yaden wal rukbaten wal qadamen, yaitu jabhah 2 tangan, 2 lutut dan 2 qadamen. Akhirnya saya ngecek di kitab asli Imam Rafi'i termasuk Ashabut Tarjih dan Imam Nawawi. 2 orang ini khilaf. Kan nggak mungkin kita sebagai musahihnya karena yang khilaf ini 2 ulama besar, satu Imam Rafi'i, satu Imam siapa? Nawawi. Kita tidak bisa hanya mengikuti Fathul Mu'in yang mengatakan idza khalafan Nawawi wa Rafi'u qudiman Nawawi, tidak bisa karena Imam Nawawi ini sering nginduk sama kitabnya Imam Rafi'i karena senior Imam Rafi'i. Setelah saya cek di kitab kitab asli Mamba ya, satu sumbernya semua mazhab Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i nak ngedikan hanya begini. Wa uhibbu, saya suka setiap orang Islam sujud itu melibatkan 7 anggota karena itu aman, pasti sah. Tapi wayah tamilu kata beliau, tapi mungkin saja sujud hanya watul jabah itu sah. Kenapa kata Imam Syafi'i? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam atau li du'aihi sallallahu alaihi wasallam fi sujud sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Nabi ketika sujud itu hanya berdoa, ya Allah sujud kepada engkau wajhi wa sam'i wa basori. Nabi tidak menyebut wa yadi wa rukbati wa qadami. Sehingga saya berkali-kali bener kata Gus, saya ini pembela umat sing sujude 7 anggota ya taklem pantes dadi Rais Suriah. Gitu. Yang sujude bathuk tok ya tetap sah ngikuti mazhabnya Imam Rafi'i. Meskipun itu tidak saya anjurkan. Tentu tidak saya anjurkan. Alasannya Imam Syafi'i tadi, Rasulullah pernah berdoa dengan kata-kata sajadalaka wajhi. Bukan diteruskan wa yadi wa rukbati wa qadami. Sehingga fal khilaf huna bakin ala khiddati kalau dalam bahasa fikih.
Khilaf biar tetap sesuai aturan khilaf masing-masing. Enggak perlu kamu menggugurkan pendapat Rafi'i yang mengesahkan sujud hanya pakai jabhah. Ini penting karena tadi seperti saya katakan, yang sujud anggota pitu ya masuk swarga mergo pintere, sing nganggo bathuk tok ya mlebu swarga mergo gobloke tadi, karena aksaru ahlil jannah al-bul. Nah, ini mazhab saya. Jadi saya itu ingin umat Islam itu baik-baik saja. Ya. Karena enggak mungkin. Nah, kita enggak bela Islam di zaman akhir enggak mungkin, karena di kubu sebelah kampanyenya sudah seperti itu. Kalau kita ngomong ikhtiyat, kiai ra mesti mlebu swarga, sing salat ngetuk ra mesti husnul khotimah, wah kan jadi repot. Saya ini pengagum teori ikhlas. Dilatih bil ilmi, saya ulang lagi, dilatih bil ilmi. Saya ini malu. Malunya tadi, saya mengatakan 1 tambah 1 2, itu meskipun tidak ada yang memberi hadiah, tetap saya katakan 2. Saya mengatakan air itu dingin, tidak ada yang ngasih hadiah, saya akan bilang kalau air itu dingin, kalau api itu panas. Untuk hakikat-hakikat seperti itu saja saya jujur tanpa ingin imbalan. Tapi ketika hakikat mengenai Allah kok saya minta imbalan surga dan neraka, ini apa-apaan? Kira-kira gitulah, Rois Suryah macam apa gitu. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru kali ini ada seminar yang dikritik terus sama pemateri itu pendampingnya. Mestinya pembandingnya. Tapi luar biasa para milenial semuanya, Masya Allah, terlihat wajah-wajah surga di majelis ini. Walaupun toh yang hadir tidak semuanya milenial, ada post milenial juga di sini. Ada yang Gus dan juga ada yang Kiai. Kalau Gus biasanya kan masih bisa tolah-toleh, kalau Kiai harus fokus. Tapi yang paling fleksibel di PWNU Jawa Timur, yang paling enak itu adalah beliau, Kiai Haji Agus Ali Mazhuri. Enake pripun? Dadi kiai ya iso, dadi Gus ya iso. Itu posisinya paling enak di antara pengurus-pengurus yang lain. Tepuk tangan untuk beliau. Enggak apa-apa. Langsung saya buka pertanyaan. Yang ditanya 2 orang, jangan pendampingnya. Yang ditanya 2 orang. Kalau enggak Gus Baha, Gus Kausar. Saya hitung sampai 10, nggak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. 1, 10. Ada yang 2 mawon nggih, pertanyaannya 2. 1, monggo. Yang perempuan, saya ingin yang perempuan, monggo. Sudah 2. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan kepada Gus Baha, saya itu sering ngaji lewat YouTube panjenengan Gus. Insya Allah ilmu saya tambah walaupun tidak banyak. Yang saya tanyakan, nopo ilmu kula niki barokah? Yang pertama, karena saya ngaji lewat YouTube panjenengan, saya tidak izin. Untuk itu hari ini saya izin panjenengan, mudah-mudahan ilmu ingkang saya dapat dari panjenengan niku saged barokah niku Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon Gus nggih, yang satunya dulu. Ya Pak. Oh gitu. Monggo Gus. Itu tetap barokah dan kebaikan itu mah enggak perlu minta izin. Kalau kebaikan minta izin jadi repot.
Jadi kalau dalam kitab fikih disebut iktifaan bil izni syar'i karena syara akan selalu memberi izin sama kebaikan. Itu tidak hanya masalah YouTube sampean. Tadi melihat wajah Gus Ali ibadah, pamit dulu. Nanti kalau ada orang alim lewat mau lihat juga pamit dulu. Lama-lama mau baca sholawat, ya Rasulullah pamit dulu mau baca sholawat. Jadi semua kebaikan itu cukup